Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tutur Sufi, channel yang menghadirkan kisah-kisah unik, peristiwa sosial yang menggugah, dan kasus-kasus kriminal yang mengejutkan. Di episode kali ini kita akan membahas dua tokoh presiden, yakni Presiden Soekarno dan Presiden John F. Kennedy, yang mana mereka pernah melakukan pertemuan di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan mereka bukan hanya sekedar pertemuan belaka, melainkan ada suatu diplomasi kenegaraan, sehingga mereka sempat berdialog hangat, bertukar pikiran tentang kebudayaan dan kebangsaan, baik masalah ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan hal-hal lain yang menyangkut kebangsaan. Lalu seperti apa cerita lengkapnya? Kami rangkum dalam segmen Intip, informasi nyata tentang investigasi dan peristiwa. Sebelum dilanjut, mari kita bantu channel ini berkembang dengan cara mengeklik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa cepat mendapatkan inspirasi dari sebuah informasi. Cerita ini kami buat berdasarkan rangkuman dari berbagai media massa, lalu kami sajikan dalam bentuk alur cerita. Mari kita mulai ceritanya. Pada suatu hari yang cerah di tahun 1961, sebuah pertemuan bersejarah terjadi di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Dua tokoh besar dunia, Presiden Soekarno dari Indonesia dan Presiden John F. Kennedy dari Amerika Serikat, duduk bersama dalam sebuah percakapan hangat yang melampaui batas-batas politik dan diplomasi biasa. Presiden Soekarno baru saja tiba di Amerika Serikat dalam rangka kunjungan kenegaraan. Sambutan yang diterimanya sangat hangat dengan iringan musik dan tarian yang memukau di bandara. Saat Soekarno tiba di Gedung Putih, ia disambut dengan penuh hormat oleh Presiden Kennedy. Kedua pemimpin ini segera merasakan keakraban yang tulus, seperti dua sahabat lama yang akhirnya bertemu kembali setelah bertahun-tahun berpisah. Dalam suasana penuh kekeluargaan, Soekarno membuka pembicaraan dengan memuji budaya Amerika yang kaya dan beragam. Ia kagum dengan semangat kebebasan dan inovasi di Amerika Serikat, dari musik jazz yang dinamis hingga teknologi yang terus berkembang. Baginya, di balik kemajuan Amerika terdapat semangat pantang menyerah dan kreativitas yang luar biasa. Kennedy tersenyum mendengar pujian dari Soekarno. Ia pun terkesan dengan keindahan dan kekayaan budaya Indonesia. Negara yang dipimpin Soekarno memiliki warisan yang luar biasa, mulai dari tarian tradisional yang memukau hingga cerita-cerita epik seperti Ramayana dan Mahabharata. Keberagaman etnis dan bahasa di Indonesia adalah contoh nyata harmoni dari dalam perbedaan. Percakapan mereka terus berlanjut dengan penuh kehangatan. Soekarno mulai berbicara tentang musik tradisional Indonesia, dari gamelan di Jawa, angklung di Sunda, hingga sasando di Nusa Tenggara Timur. Setiap alunan musik tersebut memiliki cerita dan makna yang mendalam. Kennedy mendengarkan dengan penuh perhatian dan tertarik dengan musik tradisional Indonesia. Di Amerika, musik juga menjadi bagian penting dari identitas bangsa, seperti jazz, blues, dan rock and roll, yang semuanya merupakan ekspresi dari jiwa bangsa Amerika. Lalu Soekarno melanjutkan, ia berbicara tentang tarian tradisional yang ada di Indonesia, seperti tari pendek dari Bali,
tari saman dari Aceh, dan tari kecak yang sangat dinamis. Tarian-tarian ini mencerminkan keindahan dan filosofi hidup masyarakat Indonesia. Kennedy menimpali dengan kekaguman, mengingat saat ia melihat tari kecak di sebuah pertunjukan di New York, tarian itu sangat menakjubkan baginya. Di Amerika, tarian juga bervariasi, dari balet klasik hingga tarian modern. Ini merupakan cara untuk menyampaikan cerita dan emosi bagi warga Amerika. Pembicaraan lalu beralih ke seni visual. Soekarno menjelaskan tentang batik sebagai salah satu warisan seni yang paling berharga di tanah air. Setiap motif batik memiliki makna dan cerita masing-masing. Tidak berhenti di situ, Presiden Soekarno lalu menyinggung tentang aktivitas seni ukir di Jepara. Seni ukir ini sangat terkenal karena kehalusan dan keindahan ukirannya. Kennedy dengan antusias menanggapi, ia pernah melihat pameran batik di Museum Seni Modern dan sangat terkesan dengan keindahan motif-motifnya. Di Amerika, seni modern berkembang pesat dengan seniman seperti Jackson Pollock dan Andy Warhol yang menciptakan karya-karya revolusioner. Soekarno lalu menambahkan bahwa seni adalah bahasa universal yang bisa menyatukan kita semua. Sebab melalui seni kita bisa saling memahami dan menghargai keindahan budaya masing-masing. Mereka kemudian berbicara tentang sastra dan cerita epi. Soekarno berbagi cerita tentang Ramayana dan Mahabharata, dua epos besar yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia selama berabad-abad lamanya. Cerita-cerita ini tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan filosofi hidup yang dalam. Melalui wayang kulit, kisah-kisah ini disampaikan kepada generasi muda. Kennedy tertarik dan bertanya tentang relevansi cerita-cerita ini di zaman modern. Soekarno lalu menjelaskan bahwa nilai-nilai seperti keberanian, kejujuran, dan pengorbanan selalu relevan dalam segala zaman. Wayang kulit tidak hanya menceritakan kisah, tetapi juga menjadi media pendidikan dan refleksi sosial. Kennedy kemudian berbicara tentang sastra Amerika yang memiliki penulis-penulis besar seperti Mark Twain, Ernest Hemingway, dan F. Scott Fitzgerald. Karya-karya mereka mencerminkan kehidupan dan perjuangan bangsa Amerika. Sastra adalah cerminan jiwa suatu bangsa. Soekarno lalu setuju bahwa sastra memiliki kekuatan untuk mengubah pandangan terhadap dunia nyata. Dengan membaca karya sastra dari berbagai bangsa, kita bisa lebih memahami dan menghargai perbedaan. Percakapan berlanjut ke pentingnya pendidikan dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan bangsa. Soekarno lalu menekankan bahwa pendidikan adalah kunci untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Di Indonesia, pendidikan budaya diintegrasikan dalam kurikulum sekolah agar generasi muda dapat mengenal dan mencintai warisan budaya mereka. Presiden Kennedy setuju dan menekankan bahwa di Amerika pendidikan budaya juga penting. Melalui program pertukaran pelajar dan mahasiswa, generasi muda bisa belajar dan menghargai budaya lain. Soekarno lalu setuju bahwa sastra memiliki kekuatan untuk mengubah pandangan terhadap dunia nyata. Dengan membaca karya sastra dari berbagai bangsa, kita bisa lebih memahami dan menghargai perbedaan. Percakapan berlanjut ke pentingnya pendidikan dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan bangsa. Soekarno lalu menekankan bahwa pendidikan adalah kunci untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Di Indonesia, pendidikan budaya
diintegrasikan dalam kurikulum sekolah agar generasi muda dapat mengenal dan mencintai warisan budaya mereka. Presiden Kennedy setuju dan menekankan bahwa di Amerika pendidikan budaya juga penting. Melalui program pertukaran pelajar dan mahasiswa, generasi muda bisa belajar dan menghargai budaya lain. Lalu Presiden Soekarno dengan antusias menyambut usulan tersebut. Ia yakin bahwa program ini akan membawa manfaat besar bagi kedua bangsa. Perpisahan mereka diiringi dengan rasa saling hormat dan saling mengagumi. Presiden Soekarno dan Presiden Kennedy tidak hanya meninggalkan jejak sebagai pemimpin besar, tetapi juga sebagai pendorong pertukaran budaya yang berharga bagi masa depan hubungan antar bangsa. Pertemuan itu menjadi saksi bahwa di tengah perbedaan terdapat keindahan yang dapat menyatukan dan menginspirasi kita semua. Saat Soekarno meninggalkan Gedung Putih, ia merasakan harapan yang besar akan masa depan. Ia yakin bahwa melalui kerjasama dan saling pengertian, Indonesia dan Amerika bisa membangun dunia yang lebih baik. Setelah itu, Presiden Kennedy mengantarkan Presiden Soekarno hingga ke pintu. Mereka merasa optimis bahwa hubungan yang baru saja diperkuat ini akan membawa dampak positif bagi kedua negara dan dunia. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam dunia yang penuh dengan perbedaan, budaya dan seni memiliki kekuatan untuk menyatukan dan menginspirasi. Presiden Soekarno dan Kennedy dengan segala kebesaran jiwa, mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa persahabatan dan pengertian antar bangsa adalah kunci untuk mencapai perdamaian dan kemajuan bersama. Setelah mencermati cerita ini, kita sangat terinspirasi dengan Presiden Soekarno dan Kennedy. Tapi apakah kalian tahu bagaimana biografi singkatnya dari kedua tokoh ini? Kita mulai dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Pada saat itu bukan nama Indonesia, masih Hindia Belanda. Ia dikenal sebagai Bapak Proklamator. Soekarno memainkan peran krusial dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Setelah lulus dari Teknik Hogeschool TUG Bandung, sekarang sudah berubah menjadi Institut Teknologi Bandung, ia menjadi salah satu pendiri Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ini juga memperjuangkan kemerdekaan demi semangat nasionalisme. Lalu pada 17 Agustus 1945, Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, mengakhiri masa penjajahan. Ia kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 dan memimpin negara selama kurang lebih 2 dekade. Selama masa kepemimpinan Soekarno, ia memperkenalkan konsep Nasakom yang berarti nasionalisme, agama, dan komunisme. Ini sebagai upaya untuk menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Selain itu, Soekarno juga dikenal karena kebijakan luar negerinya yang berprinsip non-blok, menolak bergabung dengan blok barat maupun timur selama Perang Dingin berlangsung. Ia menjadi salah satu tokoh penting dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang mendorong solidaritas antar negara-negara yang baru merdeka. Namun, masa kepemimpinannya juga diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi. Pada tahun 1967, Soekarno dilengsarkan dari kekuasaan dan digantikan oleh Soeharto.
Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Hingga kini, ia tetap dihormati sebagai pahlawan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Kemudian dilanjut dengan biografi Presiden John F. Kennedy. John F. Kennedy punya nama lengkap John Fitzgerald Kennedy atau sering disebut JFK. Ia lahir pada 29 Mei tahun 1917 di Brooklyn, Massachusetts, Amerika Serikat. Ia berasal dari keluarga Kennedy yang berpengaruh dan terjun ke dunia politik sejak muda. Setelah lulus dari Harvard University, Kennedy berkarir di Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Dunia II, di mana ia mendapatkan penghargaan atas keberaniannya. Lalu kemudian Kennedy memulai karir politiknya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian menjadi senator dari Massachusetts. Pada usia 43 tahun, ia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-35. Menjadikannya presiden termuda yang pernah terpilih. Masa kepresidennya dimulai pada tanggal 20 Januari 1961 yang menandai era baru dengan program New Frontier. Ini yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan hak-hak sipil. Kennedy juga menghadapi tantangan besar dalam kebijakan luar negeri, termasuk krisis misil Kuba pada tahun 1962 yang membawa dunia ke ambang perang nuklir. Di bawah kepemimpinannya, Amerika Serikat juga mengintensifkan perlombaan antariksa yang berpuncak pada pengiriman manusia ke bulan. Namun, kepemimpinannya Kennedy berakhir tragis. Ia dibunuh pada tanggal 22 November tahun 1963 di Dallas, Texas. Pembunuhannya mengejutkan dunia dan meninggalkan luka mendalam di hati bangsa Amerika. Meski masa kepresidenannya singkat, warisan Kennedy tetap hidup melalui visi progresifnya dan inspirasinya untuk generasi-generasi berikutnya. Dua pemimpin ini, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa mereka dan dunia. Soekarno dan Kennedy sama-sama dihormati sebagai pemimpin visioner yang memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan kemajuan sosial. Demikianlah cerita hari ini. Semoga karya sederhana ini bisa menambah wawasan dan pengalaman untuk kalian. Sedikit semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.